Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Program Pagi Menyapa dari Gereja Kristen Jawa Purworejo kembali hadir. Dan hari ini bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, apa kabar? Harapan kita bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik, seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan kita menjadi orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaan dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita. Saudara, sebelum kita melanjutkan dengan apa yang menjadi tugas, aktivitas, pelayanan kita, serta semua tanggung jawab kita, mari kita menyediakan waktu kita untuk kita mendengar apa yang dikehendaki Tuhan melalui persekutuan kita pagi hari ini. Mari siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada seperti saat sekarang ini. Biarlah kami dimampukan untuk menghayati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga menghayati bagaimana kami merespon setiap kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan belajar menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami sungguh-sungguh membuka hidup kami di hadapan Tuhan. Mohon berkat melalui program Pagi Menyapa pagi hari ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri yang akan berbicara atas setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Mazmur. Mazmur pada pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia.
Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudara, biarlah kita menjadi yang berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, seberapa sekarang ini saudara punya uang? Saudara, seberapa saat ini saudara memiliki materi atau harta benda? Banyakkah? Jika banyak, apakah kita bisa membeli apa yang sekarang kita mau? Oke, lumayan ya. Ketika kita memiliki uang, ketika kita memiliki materi, atau malah banyak, lalu kita bisa membeli apa yang sedang kita inginkan sekarang ini. Saudara bahagia dengan keadaan seperti itu, bahwa ketika saya menginginkan ini, lalu ketika saya punya uang, saya bisa mendapatkannya. Ketika saya menginginkan yang lain, saya memiliki uang dan saya mendapatkannya. Saudara bahagia dengan kehidupan saudara sekarang ini. Saudara, apa sebetulnya yang membuat kehidupan kita sungguh-sungguh berbahagia? Punya duit banyak, punya harta benda yang banyak. Saudara, pagi hari ini pemazmur hendak berkisah kepada kita tentang kebahagiaan. Perikop ini diawali dengan ayat kita yang berbunyi, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, pemazmur berbagi kepada kita bahwa yang membuat ia bisa merasakan sukacita, yang membuat bahagia adalah ketika hidupnya tidak lagi memiliki beban. Jadi tidak ada yang tersimpan di sini. Ketika segala sesuatunya sudah dilepaskan, di sanalah kebahagiaan itu dirasakan. Apa yang dilepaskan? Pemazmur menyatakan kepada kita dosa-dosa kita. Menyatakan di hadapan Allah dengan seluruh ketulusan kita, segenap hati kita kepada Tuhan secara pribadi menjadi satu cara untuk kita bisa melepaskan beban itu sehingga kita bisa merasa bahagia. Tulisan ini ditulis oleh Daud di ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan dari Daud. Dan ini menjadi nyanyian pengajaran. Memberikan kesaksian kepada kita tentang apa yang pernah dialaminya. Dosa yang pernah ada di dalam kehidupannya. Dosa yang tidak membuatnya menjadi tenang. Bahkan dosa yang membuatnya hidup tersiksa, tertekan. Ia menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ayat 3 mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Masih ada sesuatu yang disembunyikan. Belum dikeluarkan. Belum disampaikan. Itu sebabnya kehidupannya tertekan. Tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan.
Nah, ketika yang dilakukan kemudian, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku mengaku karena Tuhan, kepada Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Begitu sesuatu yang menekan hidupnya, dosa itu disembunyikan. Dan ketika keluhan-keluhan itu disampaikan kepada Allah, Daud kemudian merasakan kelegaan, merasakan sukacita. Ayat 1 dan ayat yang kedua menyatakan kepada kita kebahagiaan yang dirasakan setelah dia bisa melepaskan semuanya, mengakuinya di hadapan Tuhan. Daud mengakui, dia merasa betapa Tuhan itu menjadi Allah yang baik. Bahkan Allah yang sangat baik. Meskipun umatnya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, cacat celah, bahkan melakukan dosa. Tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Bagaimana Tuhan berkenan untuk terus menolong kita. Bagaimana Tuhan berkenan untuk menarik kehidupan kita kembali. Untuk mengajak kepada kita bertobat. Aku hendak mengajarkan dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Betapa kesetiaan Allah dinyatakan kepada kita ketika betul-betul kita terpuruk. Tapi kita tidak berdiam diri. Kita mengaku gentle kepada Tuhan. Saudara, tidak ada satu bagian pun yang tersembunyi sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sebetulnya tahu tanpa kita berbicara. Tetapi yang Ia kehendaki adalah sungguh-sungguh dari kedalaman diri kita menyatakan pengakuan bahwa saya sudah bersalah, saya sudah berdosa. Dan ini sesungguhnya yang menjadi kunci untuk kita menjadi bahagia. Tuhan yang senantiasa menarik kita untuk kita bisa senantiasa mendapatkan kebahagiaan itu. Segala jalannya diberitahukan kepada kita. Segala perintahnya diberikan kepada kita. Segala ketetapannya dinyatakan kepada kita. Supaya kita tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau kita jatuh, jikalau kita salah, mari kita mengakuinya. Jangan seperti orang yang tidak berakal budi, yang tidak mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki, menutup hati kita, menjadikan kita orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar tengkuk. Jika itu yang terjadi, saudara, tidak ada lagi kebahagiaan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita masih menghayati Minggu Advent. Menanti kedatangan Kristus. Kristus memang sudah datang. Advent tidak mengajak kepada kita pura-pura lupa bahwa Tuhan sudah datang. Tetapi masa Advent mengingatkan kepada kita, Allah yang akan datang adalah Allah yang setia. Allah yang hendak menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya, bahkan anugerah-Nya yang besar. Ketika Allah mengasihi dunia ini, maka Ia berkenan meninggalkan kemuliaan-Nya untuk memberikan yang terbaik bagi manusia. Mari merespon kasih setia Tuhan itu. Mari menanggapi cinta kasih yang dari Tuhan. Menghayati Advent
Itu berarti kita mengadakan refleksi atas kehidupan kita. Tidak menjadi masalah ketika kita jatuh dalam dosa. Akan menjadi masalah yang besar ketika kita tidak mengakui itu di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mengakuinya, sungguh Tuhan menerima pertobatan kita. Dan di sanalah kita akan merasakan sukacita yang sesungguhnya. Kebahagiaan pun terjadi atas kehidupan kita. Sehingga ketika kita hendak melangkahkan kaki kita, melanjutkan kehidupan kita, dengan ringan kita akan berjalan ke depan. Saudara, selamat menghayati masa Advent. Mari kita menanti kedatangannya untuk kita merespon setiap cinta kasih yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita. Pengakuan kita sesungguhnya memberikan kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami menyadari seluruh keterbatasan kami, cacat celah dan dosa-dosa kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh mendengar panggilan Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk kami bisa menyatakan pertobatan kami. Belajar dari banyak pengalaman-pengalaman dari kehidupan kami. Sesungguhnya semuanya itulah yang akan mendatangkan sukacita bagi kami. Bahkan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Melanjutkan proses kehidupan kami dan berjalan pada perayaan Advent. Biarlah kami mampu menyiapkan hidup dan kehidupan kami untuk menerima kedatangan Kristus, menjadikan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Tetap menyerahkan kehidupan kami di dalam pengharapan kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin.